Kan kemarin permasalahan adalah lagu bahasa Indonesia. Sekarang semua bahasa dimasalahin. Semua lagu ya, kayak Inggris bayar royalti ke Indonesia. Logika apa enggak sih kalau orang Indonesia? Logika, lu pakai logika masuk nih. Oke lah dia mungkin bayar. Tapi kalau orang India, anak-anak IO yang gue kenal, itu dia malah bayar royalti langsung ke si manajemen yang punya musik, Pak. Kalau royalti ini masuk ke dana manajemennya si pemusik, itu oke. Kalau ini nggak masuk, itu yang permasalahannya. Pertanyaannya, duit ini masuk apa enggak ke duit manajemennya si yang punya musiknya gitu. Ngompol Podcast, ngomong pol-polan. Welcome guys to Ngompol Podcast, ngomong pol-polan. So, hari ini gue nggak sendirian, tapi hari ini kita ditemenin dengan seorang narasumber. Dan kita bakal ngebahas tentang topik yang seru ya. Cuma sebelum kita ngebahas tentang topik yang seru, hari ini boleh dulu dong, dikenalin dulu namanya siapa? Nama gue Belaria Batharika, sering dipanggil Kohabel atau Abel. Oke, kita manggilnya Kohabel aja lah ya. Kayaknya lebih kelihatan kokoh-kokoh. Jangan. Saya belum punya McLaren, Bang. Oh, oke. Sudah. Kita di sini bakal ngebahas tentang yang namanya itu royalti. Lagi viral nih kemarin. Lo mau nanya nih, gue sama lo deh. Lo basically itu royalti itu apa sih sebenarnya, Bel? Tahu ya, Pak ya. Tahu Pak ya. Enak banget nih ngeliatinnya. Jadi gini, kalau menurut gue royalti adalah sesuatu kayak kayak royalti tuh kayak sesuatu kayak lu misal menyanyikan lagu sesuatu nih Bapak Denis ya. Misalnya Bapak Denis nyanyi sesuatu, pasti kan ada orang kalau misalnya cover lagu atau misalnya pasang lagu-lagu di kafe kan kebanyakan ada namanya dia harus bayar royalti atau something. Beberapa coffee shop sih ada yang enggak, ada beberapa coffee shop juga yang kita sebut kayak itu yang KN itu ada di mana-mana itu kan beberapa dia mungkin bayar juga gitu loh. Karena royalti itu kan harus menguntungkan dua belah pihak. Oke. Tapi jadi gue mau nanya deh. Sebelumnya lo setuju nggak dengan yang namanya royalti ini? Setuju. Setuju. Oke. Nah, kemarin gue denger ada apa namanya? Berita viral nih. Si kafe tersebut itu harus bayar sekitar 29.000 untuk royaltinya. Menurut lo sendiri gimana pandangan lo? Harus bayar 29.000 untuk si bayar royalti. Menurut gue sih nggak wajar ya, karena gini loh, lu kalau lu bayar sesuatu terus abis itu kamu kata lu customer deh, gue yang punya deh owner. Gue mungkin mikir ya udah yang bayar royalti itu harusnya customer. Tapi kalau gue sebagai customer itu nggak wajar, karena satu hal itu bukan poinnya untuk lu bayar royalti gitu loh. Yang beberapa yang gue baca sih dari PT tersebut ya, royalti itu kan digunakan untuk kalau lu misalnya membayar itu berarti harusnya masuknya langsung ke penyanyi. Paham nggak? Jadi kayak gini loh, gue bayar gue penyanyi deh, lu yang punya ownernya gitu. Kan biasa ada beberapa royalti tuh dia lu bayar perusahaan itu sebagai kayak distributor untuk penyanyi gitu loh. Cuman ada beberapa poin yang gue nggak paham adalah apakah masuk apa enggak ke duit penyanyi, itu loh yang gue masih mikir-mikir, karena itu nggak dibuka lebar-lebar gitu loh. Jadi royalti ini ternyata bukan dari yang beli bayar ke penyanyi, tapi ada pihak lain lagi. Oke, tapi itu emang biasanya kayak gitu atau gimana sih? Malah dulu nggak begitu ya Pak ya, setahu saya. Karena yang bayar royalti itu hanya event. Oh, misalnya event gede kayak acara gitu. Iya, itu harus bayar royalti. Karena ada beberapa penyanyi, contoh lah kita sebut Kanoah gitu loh. Kanoah ini contoh dia menyanyikan lagu Rizky Febian gitu contoh. Nah, dia harus bayar royalti, tapi yang bayar royalti bukannya Kanoah itu, yang bayar royalti malahan si anak event itu. Awalnya begitu royalti, cuman gue nggak tahu lambat tahun jawabannya makin aneh gitu loh dari perusahaan ini gitu. Oke. Nah, tadi kan lo bilang si perusahaan ini yang kurang ya, berarti. Nah, berarti ini jadi sistemnya itu kayak perpajakan gitu nggak sih jatuhnya? Jatuhnya sih perpajakan ya. Kalau yang gue lihat di beberapa akun-akun media sosial beliau ini yang perusahaan-perusahaan ini ya sebenarnya agak menyinggung satu titik juga meresahkan apa yang punya kopi shop, apalagi sekarang kopi shop lo tau berjamur di mana-mana ada gitu kan.
Maksud gua kalau udah kayak gitu tuh jatuhnya apa ya? Pertama menyinggung, kedua ya nggak wajar sih untuk para coffee shop itu untuk lu harus bayar royalti. Karena dulu kita nggak ada men. Lu di mana sih? Lu datang nih coffee shop. Paling apa sih yang masuk PPN? Ya, PPN ya karena emang pajak kan. Iya, tapi kalau untuk royalti itu nggak ada men gitu loh. Ya gue lebih setuju. Kemarin gue ada denger viral kan, makanya dia bayar 29.000 itu kan. Nah, cuma sebenarnya gini deh. Sebenarnya permasalahan utama royalti itu apa sih di Indonesia terutama deh? Gini loh, apa Mas. Jadi kayak something something tuh royalti ini tuh lu tau lah. Indonesia nih banyak banget cari perkara. Oke, cari perkara ya. Heeh. Kayak something lu tahu sendiri yang masalah PPATK kemarin. Itu udah nggak beres tuh. Ya kan? PPATK, coba lu pikir, PPATK lu pikir duit nih udah diblokir 3 bulan. Itu diblokir ah. Itu permasalahan banyak sih gara-gara itu sih jujur ya. Kayak abis itu lu udah diblokir 3 bulan. Kalau nggak gini deh, duit lu masuk nih. Contoh lu kerja apa deh? Lu kerja apa ya? Contoh influencer deh. Pasti kan namanya endorse pasti masuk dong. Kalau misal duit kata follower lu naik gitu loh. Lu pasti ada namanya one point. Lu pasti sehari ada masuk duit, pasti ada. Meskipun kecil angkanya. Pasti. Nah, lu sehari masuk sekali itu diblokir. Udah diblokir. Terus adalah Bapak Presiden tercinta kita, Pak Prabowo sudah membilangkan adalah ini nggak boleh adanya PPATK ini karena meresahkan warga gitu, betul kan? Betul. Nah, pada saat itu dibuka blokirannya, duitnya hilang, Pak. Itu kan meresahkan warga jatuhnya. Itu bisa hilang karena apa tuh? Nah, gue juga jujur nggak tahu karena beberapa orang bilang kalau di TikTok ya, gue sih baca ya, bukan saya ngomong. Cuman TikTok ini yang ngomong. Jadi ada beberapa poin malah dia bilang katanya ketuanya korupsi, ketuanya mengambil duit rakyat, ketuanya ini alih-alih mengambil duit rakyat adalah diblokir, begitu lah. Jadi sebenarnya pemblokiran itu cuma isu doang untuk nutupin si korupsinya dia. Maybe. Oke. Gue bisa bilang maybe. Menarik nih. Berarti emang caranya seperti itu berarti ya? Iya kayak gitu-gitu. Kayak gue tuh masih mikir kayak gini loh. PPATK ini tuh digunakan untuk apa gitu loh, paham gak lu? Karena lu contoh lu gini deh, nih lu perusahaan ini lu yang punya nih. Ini owner coffee shop atau hotel atau segala macem lah. Ini si pemusik nih. Dia pasti punya royalti untuk apa? Untuk masukin dana ke dia. Jadi kan dia punya gini loh, si pemain ini si yang punya musik ini atau perusahaan musik segala macam ya. Dia pertama dapat duit dari mana? Pertama dia dapat duit bisa dari YouTube, di ngupload kan. Kedua dia bisa melihat dari event-event yang mau menyewa dia. Nah royalti ini kemungkinan ketiga pak. Oke. Jadi hanya untuk event-event tertentu yang bisa royalti, yang bayar royalti itu. Dan anak-anak IO yang gue kenal itu dia malah bayar royalti langsung ke si manajemen yang punya musik pak. Oke. Nah kalau lu kayak lu owner nih, lu lu perusahaannya nih, lu bayar nih lu bayar ke perusahaan ini nih sesi royalti ini. Karena abis lu bayar, pertanyaannya duit ini masuk apa enggak ke duit manajemennya si si yang punya musiknya gitu. Itu yang pertanyaan dari dulu, dari yang viral itu sampai sekarang. Pertanyaan adalah duit perusahaan ini masuk apa enggak ke duit si punya musik itu. Itu pertanyaan yang nggak pernah dijawab gitu. Nah kalau kayak gitu berarti mending si perusahaan ini nih, si owner ini langsung bayar ke pemusiknya aja dong. Logikanya begitu. Dan logikanya kalau misalnya gue punya owner coffee shop, lu customer. Lu kalau gue pasang speaker lagu-lagu kayak apa yang kasih aba-aba deh, yang punya katensi. Something kalau lu pakai lagu itu kan lu suka karena lagi viral kan. Dan ke bawah suasana dong. Dan hitungannya kalau kita pakai secara logika adalah berarti kan si katensi ini meskipun kita nggak bayar sama-sama menguntungkan, paham gak lu? Promosinya something dari si owner memasang lagu itu, kedua lu terkenal men, makin banyak orang pedalaman yang tahu lu gitu loh. Gue juga kayak gitu karena kayak kalau coffee shop biasanya gue pakai aplikasi untuk nyari lagu gitu. Kayaknya lagu apa sih? Kayaknya oke deh.
Tapi di situ juga sebenarnya menguntungkan nggak sih? Kayak menguntungkan pemusiknya, menguntungkan sih yang pendengarnya juga jadinya. Iya kayak gitu loh. Masalahnya kadang-kadang one point kita mikir kalau misalnya lu kayak gitu, jatuhnya promosi mutualisme dibanding lu kayak oke lu bayar. Karena gini men, mungkin lu tahu yang masalah Megacuan viral bayar royalty. Iya, gua tahu banget itu. Itu kan sebelum itu terjadi, mentor gue udah kena men. Oke. Mentor gue udah kena duluan. Gue nggak bisa bilang tempatnya di mana, tapi mentor gue kena duluan. Gue belajar dari kopi shop karena belajar berkopi lah. Gue suka ngulik lah gitu loh. Karena ada beberapa orang yang gue mikir dia kena duluan. Jadi ceritanya gini, gue cerita dari awal. Ada 3 orang datang ke sana, pakai pakaian bagus, rapi lah, kemeja, ya jas gitu. Datang awalnya pesen kopi. Besokannya dia bawa berkas tuh ada kali 1 amplop dan tebel amplopnya. 2 orang yang datang. Dikasih surat tuh. Suratnya tuh royalty, men. Jadi dia ngitungnya, lu tau ngitungnya gimana? Ngitungnya uang royalty. Jadi lu masuk musik berapa banyak? Contohlah satu musik 100.000 lah, contoh ya. Ini cukup mahal sih emang kalau 100.000 ya. 50.000 deh. Satu musik 50.000, satu lagu. Lagu Indonesia ya contoh ya. Satu musik 50.000. Dia ngitungnya per meja yang ada di kopi shop, paham gak lu? Gue paham, tapi kok kaget loh jujur loh. Bukan per kursi loh. Ya tetap aja gak sih jatuhnya? Iya, maksudnya makanya kenapa Megacuan bisa sampai semahal itu karena itu. Nah, dan mentor gue tuh nggak pernah bayar. Bukan nggak mau bayar, bukan nggak pernah bayar, mau bayar. Jika duit ini masuk ke si manajemen musiknya, bukan ke lu. Jadi berarti si perusahaan ini tiba-tiba muncul loh. Ya jatuhnya kayak muncul mendadak ya. Lu tiba-tiba viral Megacuan, berarti kan dia jarang nama dong. Oh iya. Logisnya gini deh, temen gue influencer. Dia mau naikin nama, berarti harus collab sama orang yang lebih tinggi. Iya. Ya berarti kan jatuhnya yang lebih tinggi di sini di Indonesia ini apa selain Megacuan? Oh iya. Kopi shop apa? Iya, paling Kopi shop ya ada berapa ada sih? berapa? Cuman kan beberapa dia masuk backupan investor dong. Iya. Tapi Megacuan itu di mana meja dia hitungannya banyak loh. Enggak hanya 20 piece loh di meja di dalam Megacuan itu loh. Banyak banget kan. Megacuan juga apalagi sekarang di mana-mana kan. Nah itu makanya dia ngincer itu untuk naikin nama dia. Apalagi dari kemarin Megacuan banyak viral kan. Oh, ceritanya ngambil viralnya. Betul, kayak gitu. Jadi sebenarnya si royalti ini cuma gimmick supaya dia naik gitu. Perusahaannya lebih tepatnya, Pak. Hmm. Nah ini aja gue nggak tahu perusahaannya perusahaan ini tuh perusahaan punya emang negeri yang dibuat dikumpulkan lu mau apa negeri yang dibuat dalam hal nih ya kalau tau lah kayak BBM apa bensin kan ada namanya Vivo atau segala macam kan swasta sama negeri dong. Nah kayak gitu Pak. Masuk pertanyaannya itu adalah ini orang buat perusahaan itu dalam bentuk negeri apa pemerintah? Oke, jadi berarti sampai saat ini perusahaan itu masih nggak jelas. Masih nggak jelas. Dia tuh siapa? Gitu. Betul. Menurut gue itu nggak jelas karena kopi shop tuh cukup merugikan kalau misalnya lu ada royalti dalam situ. Kayak hotel pun kena royalti. Lu pikir lu hotel. Itu gue bingung tuh gimana tuh. Itu jujur gue juga bingung. Gue baca beberapa orang komentar tuh something komentarnya tuh hal-hal yang nggak jelas kan something ngomongannya tuh karena lu di hotel ngitungnya per kamar bos. Kalau yang ada TV, kalau gak ada TV, ya itu kan berarti kan nguntungin. Kan kata gue hotel deh. Mercure deh gitu gue hotel gitu yang gue contoh lah ya contoh gue yang punya gitu terus nggak selang berapa lama lu dateng nih lu mau ngambil kamar suite deh berarti ada TV dong Pasti. jatuhnya dong. Kamar paling murah juga udah TV. Nah berarti kan yang gue pikir adalah gue harus punya TV untuk kata punya Netflix atau segala macam gitu loh untuk lu pada nonton gitu kan berarti kan untuk kenyamanan customer dan yang kita mikir adalah gimana caranya customer ini selalu datang ke kita. Betul. Kayak gitu loh. Nah, royalti ini mulai membuat viral baru lah. Setiap hotel masuknya ke hotel sekarang. iya. Udah mulai aneh tuh menurut gue. Maksud gue kalau lu udah kopi shop aja men. Kalau lu udah restoran aja. Nggak usah masuk kopi shop maksud gue. Mungkin kopi shop nggak mempan kali. Mungkin ya. Mungkin kopi shop nggak mempan. Mungkin lebih masuk ke restoran atau ke hotel jatuhnya.
Oke, tadi ngomongin umpan. Misalkan nih, si sebuah coffee shop itu atau misalkan si sebuah hotel itu nggak mau bayar, apa yang terjadi? Kena denda, Pak. Ada dan dia buat pasal. Dan gua nggak tahu pasal angka berapa, tapi itu ada pasalnya. Kalau nggak mau bayar dendanya, Bang? Ya, kalau nama lu tinggi seperti Migacuan, terjadinya apa? Tutup dong. Ya kalau gacornya gede, dia punya duit, hilangin tuh perusahaan, bisa dong. Nggak bisa, Pak. Kalau orang-orang kayak gitu biasanya punya backup-an di belakangnya. Kita nggak tahu backup-annya siapa. Berarti kita di sini harusnya main backupan lebih tinggi ya guys ya. Backupan lu presiden oke sih kata. Saya punya kok backup-an tuh. Belakang saya punya backup-an sangat tinggi nih. Oh, jadi aman ya. Tapi gini, kalau misalkan kita ngomong logikanya adalah eh kafe kena, hotel kena. Kenapa nggak sekalian orang-orang aja yang lagi lewat dengerin Spotify itu kenain? Itu agak merepotkan benar ya, Pak ya. Kayak lu kata emang lu perusahaan segede apa gitu loh. Cuman ya itu masalahnya ya kalau kalau dia ikut negeri backup-annya ya gimana? Kalau dia swasta mungkin Megacuan pun harusnya udah menang dari awal, nggak usah bayar. Ini kan berarti kan hitungannya masuk negeri dong. Hmm, Itu sih, Pak. oke, berarti balik lagi ke backupan ya. Betul. Oke, oke, oke. Tapi untuk kita balik lagi ke reality deh. Gini, dari sana sendiri tuh ada apa namanya kayak transparansi gak sih tarifnya tuh kayak gimana-gimana dan persenannya tuh kemana aja gitu dari si perusahaan tersebut? Nah itu yang masih gue pikirkan karena something kayak lu mikirin nih suatu hal dana itu dana itu masuk nih ke dana manajemen yang something tadi gue jelasin gitu loh. Kalau royalti ini masuk ke dana manajemennya si pemusik itu oke. Semua orang pasti oke mau bayar gitu loh. Kalau ini nggak masuk itu yang permasalahannya. Dananya kemana? Oh kan di kemarin nih permasalahan adalah lagu bahasa Indonesia. Sekarang semua bahasa dimasalahin. Semua lagu ya, kayak Inggris bayar royalti ke Indonesia. Orang India nyanyi lu harus bayar royalti ke perusahaan itu. Menurut lu normal logika apa enggak sih kalau orang Indonesia? Logika, lu pakai logika masuk nih. Oke lah dia mungkin bayar. Tapi kalau orang India, Iya sih, dia nggak mau tuh perusahaan nggak mungkin kenal sama Katy Perry atau Blackpink kan? that's the point, man. Agak anomali berarti ya, so far ya. Ya gua nggak tahu ya karena kurang lebih karena gue mikir kalau misalnya orang Indonesia nonton lah siapa teman gue ada namanya siapa ya something lain-lain kayak jangan dah siapa ya Tamah deh namanya nih Oke, 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 mirip kayak nama gue ya. ya contoh Tamah ini buat lagu namanya Aku Galau gitu kan. Aku kan, jangan. Jangan kan udah nanti men kita belum seberapa nih eh jadi kayak lu buat lagu namanya Aku Galau gitu kan. Terus gak lama kafe nih tampilin lagu lu seneng dong. Gue seneng pasti. Lu mikir gak gue harus kena loyalty nih apa enggak? Gue tuh musik udah masuk ke kafe aja gue udah seneng jujur. Iya kan? Bikin somethingnya mutualisme dong. Lu dibumbungin sama kopi sama owner kafe itu sama lu sama kata lu diuntungkan juga dari promosi itu gitu kan. Nah, permasalahannya kalau misalnya itu kopi shop enggak tiba-tiba suruh bayar royalti gitu. Itu oke maksud gua. Kalau ada ACC dari lu. Iya. Kalau enggak, itu loh pertanyaannya. Makanya ada beberapa artis kan sekarang lagi naik-naikin kan kayak Puan siapa yang Juicy Lucy nih? Siapa? Puan. Puan Maharani. Bukan dia ketua DPR MPR. Gue lupa namanya siapa lah. Adalah kayak Juicy Lucy tuh sekarang udah kayak bilang di TikToknya nggak apa-apa. Pasang aja lagu saya. Nggak bakal kena royalti. Noah gitu. ST12 gitu. Banyak loh sekarang kayak gitu loh. Karena kesel kata Indonesia lah memang makin nggak jelas. Bukan Indonesianya ya, cuman orang oknum-oknum tertentunya yang bikin negara kita hancur. Menurut gua gitu. Oke, tadi kita ngomong berat ya bahasanya guys. lumayan ya, tapi balik lagi deh, gue mau nanya, kalau misalkan nih, si misalkan gue penyanyinya deh, gue bilang, udah lu pakai aja tuh lagu, nggak usah bayar ke gue.
menurut lo bakal tetap kena royalti atau enggak? Enggak. Berarti intinya balik lagi ke persetujuan si penyanyinya itu. Oke. Oke, berarti kalau kayak gitu si perusahaan sebelumnya udah pernah komunikasi dengan penyanyinya dulu dong. Harusnya gitu kan? Harusnya. Harusnya. Oke, berarti kalau kayak gitu banyak penyanyi yang sebenarnya nggak tahu. Ada berapa mungkin, jadi gini loh, ada beberapa mungkin dia koneksi sama manajemennya. Ada beberapa dia koneksi sama manajemennya, juga ada beberapa mungkin dia emang koneksi sama si, kayak gini deh, ada siapa tuh namanya, gue lupa, ada satu penyanyi yang bilang nggak apa-apa ditayangin di coffee shop, tapi apa gitu harus tetap bayar royalti pada saat apa gitu, gue lupa. Itu ada berita juga, men. Jadi ada beberapa poin tuh kayak gitu-gitu. Makanya owner-owner tertentu tuh kalau misalnya ditanya duit royalti ini masuk kemana gitu loh. Dan itu masih pertanyaan ya. Gua nggak tahu, kurang lebih kalau misalnya lu cari di TikTok mungkin ada jawabannya, mungkin kurang lebih kayak gitu jawabannya gitu loh. Oke, oke, oke. Oke, gini. Tadi kita ngomongin, balik lagi kita ngomongin soal duit lah ya. Sebenarnya 29.000 tadi deh kita ngomong. Itu sebenarnya ada hitungannya yang kayak, ada hitungannya dari perusahaan itu atau emang hitungannya resmi? Hitungan dari coffee shopnya sendiri, Pak. Oh, coffee shopnya. Berarti setiap coffee shop tuh beda-beda hitungannya. Enggak, sebenarnya hitungannya sama. Cuman tuh ngitung meja. Perusahaan itu ngitung meja. Perusahaan yang ngurusin royalti ngitung meja, bukan ngitung. Jadi hitungannya tuh kayak misalnya nih ya, lu buat lu pasang lagu berapa? Sehari 50 lagu. Padahal lu customer cuma dengerin 2 lagu, langsung pulang, itu logikanya. Logikanya berarti kan dia ngitung per lagu, contoh 10.000 dikali per meja, lu ada meja 50.000, berarti 500.000 lu bayar. Itu hitungannya. Dalam, gua nggak tahu dalam berapa hari apa berapa minggu, cuma hitungannya harus segitu. Tapi kemungkinan besar tuh nggak mungkin 10.000. Itu pasti angkanya gede, angka depannya. Dia ngitung berapa lagu, satu lagu tuh berapa angkanya ya. Satu lagu berapa angkanya, keluar dikali ke per meja. Di coffee shop lu contoh ada 10 meja, dihitung tuh 10 meja. Ya lumayan anjing kalau 100.000. Berarti kalau kayak gitu mending si coffee shop itu bikin satu meja tapi gede dong. Lebih murah jatuhnya. Itu namanya jatuhnya warkop, Pak. Iya. Ya berarti gini. Iya berarti bener logikanya. Kalau misalkan si Warkop ini bikin pakai lagu, berarti jatuhnya lebih murah dong. Karena kan mejanya cuma satu. Bijir doang dari ujung ke ujung dia. Bener, Pak, buatnya di mana cuman? Itu pertanyaan saya. Saya mau nanya balik ke bapak, kalau bapak ngomong itu ya, ini meja ini contoh segini, dipanjangin lagi sampai 10 meter. Mau buat di mana, Pak? Ya nggak apa-apa, biar orang itu saling kenal juga, ngobrol-ngobrol, jadi kiri kanan. Coba dulu buat cewek lu, tiba-tiba cewek lu udah ngomong sama cowok lain nih, lu nggak ngambek apa? Gue tanya, tiba-tiba pegangan gitu kan, logika aja ini, aneh cok. Misalkan di sebelah gue pegang dong. Ya maksudnya ngobrol sama gue dong. Iya, contoh seberang-seberangan nih kalau saya pakai kita nih kan. Iya. Nih cewek lu nih gue cewek lu nih ya kan. Terus tiba-tiba ada cowok lain nih lebih ganteng dibanding lu. Contoh, nih kan gue contoh. Nah, ada cewek lain nih. Terus cowoknya juga centil nih goda-godain cewek lu. Apa lu nggak marah? Ya kan bisa sebelahan, nggak usah seberang-seberang. Ya kalau dia mau seberangan, gue tanya lu. Iya dong berarti. Nah, tapi lu cemburu apa enggak gue tanya? Iya kalau kiri kanan gue ada cewek ya udah. Ya enggak gini. Ya maksud gue ini balik lagi ke pembahasan tadi ya. Kita ngomongin ke reality lagi nih. Iya. Nanti ya sebenarnya kita bahas yang nanti lagi lah ya. Tapi gini. Gini. Gimana? Gimana tuh ya? Oke, gini. Kalau misalkan kita katanya ya, kalau play lagu burung atau lagu alam katanya kena juga royalti. Itu gimana? Nggak usah jauh-jauh, lagu India deh Pak, dari tadi saya bahas tuh. Coba lu pasang lagu Thailand. Coba lu pasang lagu Thailand dah ya. Yang nggak logikanya aja lagu Thailand nih. Udah tahu penyanyinya di Thailand dong. Nggak mungkin dia ke Indonesia tanpa lu undang dan tanpa lu bayar, betul gak? Iya. Nah, pertanyaan gua, kalau misalnya itu perusahaan nih, oke lagu Thailand bayar, tiba-tiba nyanyi kan gitu kan, dia nyanyi tuh ya, pasang speaker nih sama dia. Nah, pertanyaan gua, kalau misalnya dia pasang speaker tahu terus bayar dia royalti, lu dengerin, lu padahal lu nggak tahu tuh liriknya apa, betul gak? Iya. Lu nggak tahu nih liriknya apa,
terus tiba-tiba lu disuruh bayar. Menurut lu gimana? Nggak masuk akal lah. Nah Kadang gua itu juga- jawabannya bapak. Gimana sih? Ya, sebenarnya kadang ke coffee shop pun gue juga nggak full dengerin lagunya kan, gue ngobrol juga, nggak mungkin ngobrol gue dengerin lagu kan. Ngobrol apa pak? Misalkan kita ngobrol kita lagi ngobrol nih, ada lagu lewat, gitu. Itu motor gak sih pak jatuhnya kalau mbak? Ya misalkan ya udah lagu lah ya. Misalkan sebuah lagu deh, Heeh. ada nyanyi, Nah, kita lagi ngobrol serius. Ya mana mungkin sih kita fokus ke lagunya, pasti fokusnya ke kita topik pembahasannya serius itu dong. betul. Ya kan secara nggak langsung kita pasti dengar tentang apa namanya pembahasan itu. Iya. Ya kan? Ya cuma gini, tadi kalau ngomongin tentang pembahasan itu ya, jadi kita ngomongin warkop deh. Kadang warkop ada yang pakai lagu-lagu juga. Iya. Nah, warkop sendiri menurut lo perlu bayar royalti nggak? Menurut gue sih nggak usah ya, karena warkop sendiri pun udah low budget jatuhnya ya. Sekarang apa-apa aja naik ya pak ya. Kalau lu ke coffee shop sih gue oke deh, tapi kalau ke warkop, waduh, sulit ih. Sulit ya. Iya, udah untung tipis, tipis. Mending 1.000, mending 10.000 dah. 1.000 pun mungkin itu. Lu kena royalti lagi mau sama nih. Sebulan bangkrut pak itu jadinya. Berarti kalau kayak gitu mending kita nyanyi sendiri kali dari mulut ya, kita bikin lagu ya. Mendingan lu nyewa pengamen gua kata. Pengamen Jujur. juga sekarang lu nyanyi apa nggak jelas kali ya. Ih, penyanyi apa ngamen mangga besar tuh pak, ludang bagus tuh. Ya gitu-gitu sih. Oke. Tapi kalau kita ngomongin sendiri ya, tentang kayak misalkan Misalkan gimana pak? misalkan gini deh. Gue masih kalau misalkan peraturan tentang royalti ini diperketat dan adalah secara resmi lah. Menurut lo ngebantu atau enggak? Kalau secara ketat, Iya. dalam hal Royalti dong. Kita masih royalti dari tadi, Pak. Iya. Gimana ya, Pak? nggak saya lagi ngeliat PH saya di belakang ini lucu banget. Oh, Kalau misalnya apa tadi gimana pak ulang? Oke, jadi gini, kalau misalkan nih Heeh. si peraturan tentang royalti tadi itu disahkan, diperketat deh. Menurut lo itu bakal ngebantuin gak sih? Ngebantu siapapun deh, segala aspek lah, mau kucing liar juga gitu. Ngebantu nggak, Pak? Kalau untuk diperketat enggak, karena terlalu ketat pak jatuhnya. Singkat jadinya ntar kayak. Iya, jadi lebih baik mah kalau kata saya mah kalau untuk disetujui oke deh. Lambat tahun orang bisa setuju aja. Kayak PPN deh. Awal kan ya, lama-lama kan orang setuju kan, bayar-bayar aja kan. Kayak gitu-gitu. Kalau lu setujuin ya udah. Lu mau ngapa? Lu nggak bayar, pilihannya kalau nggak masuk penjara, pengadilan. Ngurus lama. Mendingan gua di rumah dah. Jadi mending di rumah dan nggak usah dengerin lagu dong. Lah kalau lu dengerin lagu sendiri kalau kena juga mah. Siapa yang begitu? Oh, oke. Gini. Yang nggak waras. Oke, gue ada pertanyaan yang menurut gue ini agak cukup anomali nih. Normali Boleh Pak. gue tanya nih? Tanya aja Pak. Oke, gini. Kalau saya bisa jawab saya jawab. Oke, kalau misalkan gini ya. Kita tadi bahas tentang lagu Indonesia, lagu India, lagu luar negeri. Kalau misalkan lagu rohani gimana? Duh Pak, saya nggak berani jawab deh Pak kalau itu ya Pak. Sulit banget Pak itu jawabnya Pak. Apakah? Nggak, rohani itu agak sedikit sulit. Bapak kalau ngomong seagama kita nggak apa-apa deh Pak. Kalau rohani serem Pak, jujur. Kan agama kita juga ada apa namanya lagu rohani juga. Enggak, gue nggak nanya Tapi kan tentang nggak rohani Pak ngomongannya. Kita bilang aja lagu-lagu ajaran gitu ya, loh. lagu-lagu Jangan ajaran rohani, agama deh. Kita ngomongin tentang lagu-lagu ajaran agama kita sendiri. Apakah kalau misalkan kita dengerin lagu tersebut bakal kena royalti? Padahal Kalau ngebahasnya cuma tentang ajaran tersebut atau mungkin membahas tentang kepercayaannya doang. kalau kena pun mungkin sulit Pak ya. Kenapa tuh? Jujur Pak. Kalau kena mungkin sulit Pak. Cuma kadang-kadang saya ngoyop pikir-pikir nih Pak. Jujur Pak, itu terlalu kontroversi Pak jatuhnya Pak ya. Contoh dah kayak gini. Kemarin sih teman saya ada Pak nih ngomong gini kan. Ya. Ada masjid lekotbah Pak.
Masjid lagi khotbah Pak nih. Oke. Ya kan dia datang dong penceramah, logis dong penceramah lagi datang lagi menjelaskan dan membuat suasana ini atau orang-orang di sana anak muda atau orang tua biar makin tahu wawasan itu. Betul tidak? Oke, betul. Nah, jadi kan kita nggak tahu ya. Teman gue nih Pak ada satu namanya ya Tetet inilah Pak namanya ya. Oh, si Kondat ini. Tetet gitu Pak ya. Oke. Adalah jokes-jokes dia mulai muncul. Oke. Iya. Jadi jokes-jokesnya tuh kayak ini khotbah cukup lama ya. Gue kayak pengen dengerin gitu loh. Oh, bagus dong. Berarti emang Bagus. udah nge-influence dengan baik kan? Iya, bener, bagus dong. Kalau orang khotbah kan berarti kita harus dengerin dong. Masa kita ngomelin? Yang mungkin dong. Ya, gitu Pak. Kayaknya mungkin dong jatuhnya. Nembak gua tadi. Bahaya juga. Enggak, misalkan gini deh. Ayo, Kita ngomongin misalkan lagu tentang ajaran kita, tapi di tempat ibadah kita. Misalkan kalau misalkan di wihara denger lagu Buddhis, denger lagu ajaran Buddha di wihara. Atau mungkin dengerin lagu rohani di gereja. Itu. bahas Buddhisnya aja Pak kalau bisa mah. Oh, ya udah. Nah, misalkan itu deh. Apakah wihara atau gereja tersebut bakal kena royalti juga? Kalau kata gue sih enggak ya Pak ya. Kan lagu. Jatuhnya menyinggung Pak. Kan lagu. Bener. Coba Bapak jadi perusahaannya, saya jadi yang punya dah. Jatuhnya tuh pilihannya cuma dua. Gue bayar lu deh, biar lu nggak usah ribet-ribet panjang. Pilihannya cuma dua. Yang pertama itu, kedua udah deh nggak usah nyinggung deh. Sumpah. Sebelum lu kata, oke lah lu agama gue, nggak usah sama-sama ganggu. Oke. Kalau kata gue mah. Tapi kan ini perusahaan nggak ngebahas tentang agama. Perusahaan cuma membahas musik doang. Perusahaan bahas musik Pak. Iya. Bapak ajaran Bapak kalau lagi menjelaskan tentang lagu-lagu ajaran dia, ajaran kita, apakah menurut Bapak itu adalah suatu musik gitu loh? Kan ada lagunya. Nah itu musik apa ajaran saya tanya Bapak? Musik. Deal ya Pak, musik. Ya musik. Deal ya. Karena gue juga malam-malam kadang dengerin lagu agama gue juga. Yang mana? Banyak. Mau saya kasih deh playlistnya. Coba satu cover satu. Oh, lupa saya Pak. Berarti Pak nggak dengerin nih. Ini gua dengerin. Saya cuma nanya satu loh Pak. Ada. Oh, ada. Tapi gue lupa jujur. Bapak pernah denger yang Om Mani Padme Hum? Itu pernah denger nggak Bapak? Itu kan ajaran. Nah, tadi kita bawa musik. Enggak, tapi gini, jangan sampai gue play nih sekarang. Jadi kita bawa musik loh. Kalau menurut saya itu adalah suatu ajaran-ajaran dari nenek moyang kita dulu dari agama itu. Bukan suatu hal musik yang harus kita dengarkan. Oke, kayak gitu nggak mungkin Pak, gitu loh. Itu kan bukan suatu hal musik gitu loh. Itu kan suatu hal yang harus kita dengarkan dan kita harus taati. Karena kita saat mendengarkan itu mau lagu rohani dari gereja kah atau lagu-lagu dari Lebaran Islam atau lagu-lagu dari itu kan suatu hal yang untuk hati kita tenang mendengarkan itu, emang ada merayakan sesuatu. Bukan musik Pak itu jatuh. Kalau musik tuh hal yang kita dengerin karena kita happy. Kalau kita dengarkan, tapi kan kalau lagu Lebaran masa kita dengerin kita happy iya, tapi kan suatu hal untuk kita mendengarkan itu karena lagi sedang merayakan sesuatu gitu loh. Enggak ya Pak saya ngomong gitu ya Pak Tacat itu deh. Dia yang memutuskan saya. Oke. Enggak gini. Di agama gue sendiri itu ada sebuah band itu dia bikin lagu. Bentop. Enggak, band cetak. Beneran band dia tuh bikin lagunya tentang agama gua. Nah, apakah band tersebut band tersebut nggak masalah. Tapi apakah yang mendengarkan tersebut bakal kena royalti dengan dengarnya band tersebut? Yang buat siapa Pak? Ada orang bikin band. Ada orang bikin band. Ada orang bikin band. Semua band itu adalah agama A nih. Nah, band tersebut bikin lagu yang berhubungan dengan ajaran A, gitu. Cuma ini tuh bukan doa, tapi ini adalah lagu, gitu. Gimana tuh? Apakah kena royalti juga kayak gitu? Yang nyanyi siapa Pak? Orang. Band tersebut juga. Nah, menurut Bapak, ini kan saya udah jelasin di awal nih Pak ya. Royalti adalah suatu orang yang kayak orang menyanyikan suatu. Kalau misalnya lu mengcover dengan orang berbeda dan menyanyikan lagu yang punya penyanyi itu,
baru kena royalti. Ini Bapak coba bertanya dulu, Pak. Oke, kalau misalkan tadi lo ngomong itu deh. Kita ngomong pentas seni. Orang biasanya nggak cover lagu dong. Nggak mungkin anak bocah SMP SMA bikin lagu kan. Gini Bisa loh. mungkin tapi jarang. Cover lagu dalam hal gini loh, Pak. Cover lagu dengan aransemen berbeda. Kalau aransemennya sama, itu bakal kena royalti. Nggak kena royalti. Kena. Itu kenapa? Kenapa? Kalau aransemennya sama. Aransemen dalam hal gini loh. Kayak lu tadi bung cetak ya. Itu kan aransemen jatuhnya. Nah, Kalau aransemennya sama, itu kena royalti. berarti kalau orang karaoke kena dong. Kan aransemennya sama. Iya, makanya kan dibuat nih namanya hotel royalti ini dibuat sama dia nih. Kan hotel bukan bukan karaoke, beda dong. Sama dong, Pak. Jadi gini loh. Kayak lu bikin klub deh. Lu bikin klub nih. Ya, Terus ada ruang karaoke. ya. Pasti dia udah bayar, Pak. Hitungannya gitu. Logikanya. Karena lu masukin minum keras ke klub itu aja udah mikir. Dananya semana PPN-nya, pajaknya. Oke, berarti kalau kayak gitu ternyata kita berarti belum tahu nih. Berarti ternyata tempat karaoke itu membayar royalti juga berarti ya. Harusnya gitu. Karena kan gitu. Masuknya kan ke pajak. Oke. Kalau misalkan ada pensi, dia nggak pakai apa-apa, dia cuma suara doang nih, belakang nih, dia nyanyi sendiri. Kena royalti nggak? Harusnya sih enggak ya, Pak. Kalau itu nggak viral. Kalau viral? Baru kena mungkin, Pak. Oh. Ya, mie gacuan aja viral baru kena. Berarti kalau kayak gitu, terbalik dengan prinsip Indonesia dong. Yang viral baru dibatas. Kalau gini berarti nggak Coba boleh gimana, viral, Pak? Coba ulang. Coba tadi gimana? Yang viral? baru diselesaikan. Oh, saya dengarnya dibantas masalah saya mikir dari tadi nih. Diselesaikan Oh, diselesaikan. permasalahannya. Berarti harus viral dulu, Pak. Iya, berarti kalau kayak gini, konsepnya kalau nggak mau kena royalti, nggak boleh viral dong. Gimana? Kalau kena royalti, Kalau viral berarti kena royalti. Kayak Bapak bilang tadi. kan saya bilang kemungkinannya begitu. Ya, berarti anggapannya mungkin iya, mungkin kena royalti. Berarti Bapak yang bilang iya ya? Kan Bapak yang bilang tadi. Saya nggak mau iya. Saya cuma bilang kemungkinan 50% chance-nya untuk kena kayak gitu mungkin. Oke. Apalagi tadi Bapak bilang adalah kalau viral baru dibantas. Ya something kayak gitu. Ya saya kan cuma 50% gitu loh. Saya kan nggak tahu kalau kayak gitu soalnya kan masalahnya kalau misalnya lu kena royalti baru lu baru viral kena royalti gitu kan. Kalau misalnya lu nggak viral kena royalti gini deh. Mentor gue kopi shop temen gue emang viral, emang booming. Kagak. Datang pun kongkok selesai main bulu tangkis tau gak lu. Kata cuma 2 orang gitu yang duduk satu meja. Dia mikir gue nggak banyak kopi shop malah mikirnya customer malah ngingetin, Kak jangan pasang lagu Indonesia ya, pasang lagu bahasa Inggris gitu. Oh, oke. Yang kita pikirkan adalah malah lagu bahasa Indonesia kena royalti, bukan lagu bahasa Inggris. Berarti kalau aransemennya tadi lu bilang aransemennya sama, baru kena royalti. Logikanya gitu, karena beberapa teman-teman IO gua ngomong kayak gitu. Berarti kalau kayak gitu mending pasang lagu DJ dong. Kan DJ aransemennya beda semua. DJ siapa, Pak? Siapa aja. Kita jadi DJ gitu ganti-ganti apanya gitu, gitarnya kita ganti atau apanya kita ganti bisa dong. Kalau DJ itu gini, Pak. Susah jelasin Bapak ya. Capek banget sih jelasin nih. Saya kayak kalau gue paham nih, gue mau nanya. Ya, kalau DJ tuh gini, Pak. Contoh lu buat lagu boceta, gitar bass. Ininya berapa sound effect segala macam lah. Itu tuh nggak mungkin double full, Pak. Iya, misalkan kita ambil cuma 1 kalimat nih. Kan jatuhnya kan bukan aransemen yang sama, Pak. Aransemen tuh dari belakang lagunya kan Bukan gini loh, aransemen adalah suatu lagu. Kalau misalnya lagunya sama, contoh dengan frekuensi 1/8 gitu. Penyanyi ini nyanyi 1/8. Kayak Golden Hour dah 1/8 gitu. Iya. Contoh si DJ ngambil lagu aransemen ini cuma dipotong dan dibuat 1/12. Jatuhnya beda, Pak. Berarti kalau beda lebih bagus dong Apanya? aransemennya. Kan berarti gak kena royalti. Iya. Ada berapa DJ tuh nggak kan? Ada beberapa mungkin semua DJ tuh nggak kena royalti. Berarti kalau kayak gitu mending pasang lagu DJ. Pak, gini loh, Pak. DJ tuh mahal loh, Pak. Iya. Iya, Bapak tahu itu tidak? Dengerin lagu DJ. Jatuhnya sama gak sih, Pak, itu jatuhnya? Ya, kenapa kan? DJ-nya nggak minta royalti, tapi terkenal ya. Gimana? Hah? Coba ulang.
Kan DJ-nya nggak minta royalti, tapi terkenal dia. Kalau kita pakai Spotify aja udah, dengan lagunya atau dari YouTube, Emang nggak kena, Pak. nggak kena kan? Ini kan lagi dibahas penyanyi, Pak. Ya, Bukan DJ, Pak. ya. Kalau DJ dari apa saudara gue punya kenal apa saudara gue jadi DJ pun nggak pernah kenal royalti, Pak. Oke, berarti kalau kayak gitu kan tadi masang lagu Indonesia nih kena Gini royalti. loh. Kalau lu pasang lagu-lagu penyanyi Indonesia itu mungkin kena royalti. Kenapa? Karena satu titik tuh royalti ini tuh nggak boleh apa banyak orang nggak bolehin gitu loh. Apalagi kalau kayak yang perusahaan itu tuh nggak bolehin gitu loh. Kalau lu mau pasang itu lu kena royalti. Oke. Kenapa DJ nggak kena royalti? Lu pikir DJ aja angkanya berapa sekali panggung? Gitu. Ya udah berarti balik lagi konsepnya adalah kita dengerin lagu DJ supaya kita nggak kena royalti. Kalau kita dengerin lagu Indonesia kena royalti, bener dong. Bener Pak, cuman kan Bapak kan ini nggak logika nama jatuhnya nih Pak. Antara saya yang bego apa Bapak yang bego nih gitulah kata nih. Mikir-mikir kita nih. Itu malah nggak logika itu Pak. Oke. Jadi gimana? Jadi gini deh, mungkin pertanyaan terakhir. Aku sakit tuh kalau aku sakit sih Bang. Gimana? Pertanyaan terakhir nih. Apa baiknya tentang royalti ini deh? Maksud gua closing statement lu tentang royalti ini. Karena kan tadi ngebahas kayak DJ nggak kena royalti, dengan lagu Indonesia dengan lagu India kena royalti, gitu. Harus bayar sekian. Gitu. Nah, mungkin closing statement lu tentang royalti ini deh. Apakah bagus, apakah jelek, apakah ada solusi nggak sih untuk royalti ini? Sebenarnya sih bukan nggak ada solusi apa enggaknya Pak ya. Aha. Gimana caranya pemerintahan kita tuh mengurusi royalti ini? Karena royalti ini tuh sangat membagongkan ya. Untuk beberapa coffee shop, tapi untuk beberapa restoran untuk terkenal kayak Megacuan atau something yang lain itu mungkin menguntungkan buat lo. Tapi kalau untuk coffee shop mungkin enggak, karena coffee shop beberapa poin tuh kalau misal coffee shop itu enggak punya budget cuman tipis dan lu kasih royalti itu mungkin menurut gue sih enggak harus kena sih men. Kalau lu kenain royalti itu malah mungkin memusingkan si owner coffee shop yang lain gitu loh. Apalagi di Jakarta udah kayak berjamur coffee shop gitu loh. Jangan apa ya? Jangan menganggap remeh rakyat lah. Oke. Jadi ini salah perusahaan tersebut atau salah pemerintah? Kalau menurut lo? Menurut gua. Iya. Pertanyaan terakhir nih. Menurut gua sih 50-50. Kalau menurut lu? Nah, kalau menurut gue sendiri Kan ya, kita diskusi. Menurut iya. lu gimana? Kalau menurut gue sih ya pemerintah Indonesia itu udah bagus banget. Cuma ya dengan munculnya ini, menurut gue ya mungkin harus disesuaikan lagi dengan peraturan yang ada. Gitu. Karena kan menurut gue banyak peraturan yang dari tahun-tahun lama nih harus diupdate lagi menurut gue. Cuma untuk peraturan saat ini so far so good sih. Udah bagus. Gitu. Dengan adanya royalti ini. Ya royalti sih ya silakan. Kalau misalkan emang itu menguntungkan untuk segala pihak. Kalau Contoh. misalkan nggak menguntungkan ya buat apa ada royalti? Gitu. Misalkan menguntungkan untuk perpajakan, menguntungkan untuk si coffee shop, menguntungkan untuk si penyanyi, ya nggak apa-apa. Nah Kalau menurut tidak lu, untung. yang kayak 29.000 itu menguntungkan si penyanyi apa menguntungkan si owner katanya? Kan saya yang nanya bapak ya. Saya nanya doang gitu loh. Emang nggak boleh masih nanya apa? Boleh. Iya sih nanya. Ya menurut gue 29.000 untuk sekali makan sih agak mahal ya. Kayak 29.000. Enggak gitu loh. Makan tuh contoh lu makan 50.000, lu bayar royalti lagi nih 29.000. Padahal lu cuma dengan satu lagu dan itu lu cuma pesan kopi deh contoh. Tapi lu cuma dengan satu lagu dan lu pulang dan lu harus bayar 29.000. Lu gimana? Mending gue bungkus nongkrong pinggir jalan, gue cekek dah tuh es nggak apa-apa. Kopi gue bikin jadi es cekek nggak apa-apa, gue pinggir jalan daripada gue dengerin lagu 29.000. Oke, tutup guys ya. Tutup aja kali ya. Tutup aja, Oke. Kayaknya waktunya udah lumayan panjang. Thank you banget Abel udah datang hari ini. Perbincangan kita udah lumayan cukup seru lah ya hari ini lah ya. Iya. Oke, si Abel juga kelihatan capek. Udah malam banget ini ya. So, Udah see you jam. in the next video. Kalau misalkan kalian ada komentar, silakan komen. Kalau misalkan ada pertanyaan, silakan bertanya. Kalau misalkan ada jempol, silakan di like. Kalau misalkan kalian suka, bisa share kemanapun kalian mau. Kalau misalkan kalian tersinggung, silakan tersinggung. Urusannya sama dia, bukan sama saya. Sekian, terima kasih, and see you in the next Ngompol Podcast. Bye-bye.